Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia pada awal 2020 sampai 2022. Pertumbuhan ekonomi dari sektor ini melambat, banyak pekerja yang akhirnya kehilangan pekerjaan, dan sejumlah pengusaha menutup usahanya. Ini menjadi PR bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno untuk memanfaatkan pemulihan ekonomi di 2023 terutama di sektor pariwisata. Tahun 2023, Kemenparekraf menargetkan jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai angka 7,4 juta kunjungan. Namun, untuk mensukseskan target tersebut, Sandi mendapatkan tantangan. Salah satunya dari beberapa kasus yang belakangan viral terkait perilaku yang melanggar norma dan hukum dari sejumlah Wisman, khususnya Wisman yang berada di Bali. Bagaimana Sandi Uno mengatasi tantangan ini? Berikut wawancara tim bisnis Indonesia bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Targetnya tahun depan itu ada di belasan, 12-13 kalau tidak salah. Dan kita akan kembali ke angka sebelum COVID itu di 2025. Rencananya seperti itu. Pertama, terbatasnya jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Kedua adalah isu supply chain, airport dan fasilitas pariwisata dan infrastruktur konektivitas itu belum sepenuhnya pulih. Dan ketiga, harga tiket yang mahal dan perlambatan ekonomi di beberapa pasar utama kita. Karena kalau dilihat Eropa itu udah balik sama seperti COVID, Amerika udah balik sama seperti sebelum COVID. Tinggal Asia Pasifik ini yang memang masih membutuhkan waktu karena jaraknya dan juga kendala-kendala yang seperti tersebut tadi. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur masyarakat sangat antusias mendukung kepulihan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan maraknya partisipasi masyarakat terutama netizen yang budiman dalam melaporkan para wisatawan yang jumlahnya sangat segelintir itu yang melakukan pelanggaran hukum dan membuat kegaduhan, membuat onar. Ini telah kita tindak tegas dan kami memberikan sanksi yang lugas. Kita berikan pesan yang jelas kepada wisatawan secara luas bahwa kita tidak akan mentolerir pelanggaran hukum. Ini adalah negara hukum dan dalam keramah-tamahan kita menggelar karpet merah, mereka tentunya disambut dengan penuh kearifan, wisatawan berkegiatan sesuai dengan minat dan tujuannya berwisata di Indonesia. Namun mereka harus mengikuti aturan hukum, perundang-undangan yang berlaku, norma adat istiadat, dan juga budaya setempat. Alhamdulillah per hari ini justru kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat. Kalau dilihat dari 3 pintu utama wisatawan mancanegara dari Bali, Jakarta dan Kepri ini menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan target jumlah wisatawan mancanegara 7,4 juta di target batas atas di tahun 2023 ini. Saya sangat optimis jika kita semua bersatu, bergandengan tangan dan terus melakukan langkah-langkah yang strategis untuk pemulihan kita. Ini akan mengakibatkan geliat ekonomi semakin terasa dan terciptanya target 2024 4,4 juta lapangan kerja baru bisa tercapai. Ya,
sudah ada yang ditindak tegas dan hasilnya malah semakin menguatkan sinyal yang luas bahwa kita fokus kepada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi saya selalu bilang jangan khawatir, kita bertindak tegas sesuai dalam koridor hukum. Mereka bebas berwisata di sini, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan dan keamanan, terutama lalu lintas dari wisatawan yang mayoritas adalah wisatawan yang menghargai norma-norma adat istiadat dan hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari 5,5 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2022, sangat-sangat sedikit sekali yang bermasalah. Jadi ini yang kita harus tempatkan pada suatu proporsi yang selaras. Tapi kami yakin dengan partisipasi masyarakat yang luar biasa untuk ikut memantau, ini kerja pemerintah untuk mengawasi dan menindak tegas ini yang akan terus kita tingkatkan, akan semakin terbantukan dengan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Kalau tindakan yang tegas semua sepakat, baik dari kedutaan besar negara tersebut, kalau ada yang melanggar, ya mereka sangat mendukung kita melakukan penindakan yang sesuai koridor hukum. Misalnya dari kedutaan besar Rusia, kedutaan besar Polandia kemarin, kedutaan besar Ukraina sangat mendukung langkah-langkah kita. Tapi kebijakan yang fundamental seperti visa on arrival, ini harus kita pantau dan monitor secara komprehensif. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kunjungan wisatawan Rusia itu mencapai posisi 2 tertinggi. Dan mayoritas mereka itu adalah wisatawan yang berkualitas, wisatawan yang patuh hukum, wisatawan yang malah berkegiatan yang menimbulkan geliat ekonomi seperti investasi di Indonesia. Jangan karena perilaku 1-2 wisatawan kita mengubah narasi kita dan mengubah regulasi yang sekarang ini sudah mendapatkan penghargaan dari World Economic Forum. Di dunia peringkat pembangunan kepariwisataan kita sudah naik 12 peringkat tahun lalu, mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jangan sampai nanti kita mundur karena hanya ulah dari 1-2 wisatawan yang quote-unquote nakal. Ya ini harus kita, ini berita yang memang terus kita pantau dan monitor, tapi dari jenis visa kunjungan kita kan ada visa kunjungan yang memperbolehkan mereka tinggal di Indonesia sampai 6 bulan dan bekerja, tapi dia tentunya tidak mengambil pekerjaan warga lokal. Mereka bekerja di Bali atau di Jakarta atau di Yogyakarta misalnya, tapi kantornya misalnya di Singapura atau di Australia, itu dimungkinkan. Nah itu yang disebut sebagai pengembangan daripada pariwisata berbasis digital nomad. Nah tapi kalau sampai ada mafianya yang secara terorganisir itu melakukan kegiatan penggelapan pajak, ya itu harus kita pastikan tidak terjadi. Itu nanti akan menjadi masukan buat kita untuk kita monitor betul bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait.